Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frohansen dengan nomor BP 23101152630457. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan proyek besar jaringan komputer lanjut dengan judul Implementasi Jaringan Enterprise untuk PT Digital Nusantara yang saya rancang dan simulasikan menggunakan Cisco Package Tracker. Proyek ini bertujuan untuk membangun jaringan enterprise yang aman, handal, scalable, serta mampu mengintegrasikan layanan LAN, WAN, security, dan quality of service. Latar belakang proyek ini, PT Digital Nusantara merupakan perusahaan yang memiliki kantor pusat di Padang dan kantor cabang di Bukit Tinggi. Seiring perkembangan perusahaan, dibutuhkan jaringan terpusat yang mampu mendukung layanan seperti server internal, akses internet, dan komunikasi antar kantor. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai network engineer yang merancang topologi dan konfigurasi jaringan enterprise secara menyeluruh. Jaringan ini menggunakan arsitektur multilayer yang terdiri dari core layer, distribution layer, dan access layer. Pada core layer, digunakan dua multilayer switch Cisco 3650 dan 380 yang dihubungkan dengan enter channel yang meningkatkan bandwidth dan redundansi. Nah, yang switch Cisco 3650 atau 380-nya yang pada bagian ini. 3650 saya di sini menggunakan switch yang 3650. Di sini core switch 3650-nya ada 4. Di sini ada kantor pusat Padang dan ini kantor cabang Bukit Tinggi. Distribution layer menggunakan dua multi switch Cisco 3650 yang terhubung secara redundan ke core switch. Nah, ini terhubung ke core switch. Akses layer terdiri dari beberapa switch Cisco 2960. Ini Cisco 2960. Ada 4 buah Cisco switch 2960-nya. Tuh. 2 3 4 yang terhubung, yang memiliki jaringan penghubung ke multi switch yang ke ini 3560. Server dipisahkan dalam VLAN khusus yang berisi web server, file server, DHCP, DNS, dan email server. Nah, ini pemisahnya. Terhubung ke server, dan ini bagian pemancaranya PC, IP iPhone, lab, dan server PT. Kita beralih ke kantor cabang Bukit Tinggi. Kantor cabang di Bukit Tinggi menggunakan satu router sebagai gateway dan dua switch access layer. Ini routernya satu, yang di kantor cabang Bukit Tinggi itu memiliki satu router, sedangkan yang di kantor cabang pusat Kota Padang memiliki satu router juga. Satu router. Kantor cabang Bukit Tinggi menggunakan satu router sebagai gateway dan dua switch access layer. Ini menggunakan switch 2960 dengan dua buah switch. Koneksi antar kantor pusat dan Padang menggunakan one serial link dengan router dinamis OSPF multi area, di mana Padang sebagai area kosong dan Bukit Tinggi sebagai area 1 dan area 2. Nah, pada bagian sini, pada bagian kantor pusat Kota Padang ini area kosong atau area pusat, sedangkan di kantor cabang Bukit Tinggi itu memiliki dua area, yaitu area 1 sebagai penghubung pertamanya, sedangkan area 2 itu sebagai penghubung yang kedua. Di sini saya lupa menjelaskannya, pada kantor cabang Bukit Tinggi itu memiliki dua router. Ini router yang pertama dan ini router yang kedua. Dan memiliki akses switch 2960-nya itu ada 4. Sedangkan yang di kantor pusat Kota Padang memiliki
switch 2960-nya itu 4 juga. Tetapi ini tergabung dan ini dipisah menjadi dua-dua pada bagian area 1 dan area 2. VLAN dan inter-VLAN routing. Pada jaringan ini diterapkan VLAN untuk memisahkan jaringan berdasarkan divisi seperti manajemen IT, finance, ARD, dan server. Sedangkan di sini ada bagian pada servernya yaitu PC, BKT, Bukit 1 PC, Bukit 2 PC. Nah, misalkan PC ARD, PC IT 02, PC Fin, laptop, dan user. Intervlan routing di kantor pusat menggunakan SFI pada multi-layer switch, sedangkan di kantor cabang menggunakan metode router on and stack. Nah, multi-layer switch-nya itu pada bagian yang ini, yang switch 3650-nya ada 4, sedangkan yang di area Bukit Tinggi itu menggunakan metode router on iStick. Router on iStick itu router yang 2960. Kalau di kantor pusat Kota Padang itu memiliki switch SFI multi-layer switch. DHCP dan IP addressing. DHCP server berada di kantor pusat Padang dan melayani seluruh VLAN di semua lokasi. Ini kantor pusat Padang. Agar klien di kantor cabang tetap mendapatkan IP address, digunakan DHCP relay agen pada router layer 3. Keamanan jaringan. Untuk aspek keamanan diterapkan beberapa mekanisme berikut. Port security digunakan pada akses layar untuk membatasi jumlah MAC akses pada setiap port. Akses control list ACL. Standar ACL membatasi akses manajemen seperti SSH, hanya dari VLAN IT. Extended ACL digunakan untuk membatasi akses ke server finance, namun tetap mengizinkan akses ke internet. NAT atau path overload. NAT diterapkan pada router gateway agar seluruh jaringan internal dapat mengakses internet menggunakan satu IP public. Redundansi dan cost. Untuk meningkatkan ketersediaan jaringan, diterapkan HSRP sebagai default gateway redundansi di kantor pusat. Selain itu, diterapkan quality of service atau cost untuk memprioritaskan traffic VoIP dibandingkan traffic web browsing menggunakan classification, marking, DSCP, dan queuing. Wireless WAN. Jaringan ini juga dilengkapi dengan wireless LAN control dan lake weak access point yang digunakan untuk jaringan Wi-Fi gas dan VLAN terpisah. Testing dan verifikasi. Pengujian dilakukan dengan beberapa metode antara lain ping antar VLAN dan antar lokasi. Verifikasi routing OSPF, pengujian DHCP, akses internet, simulasi COS menggunakan simulasi modem. Hasil pengujian menunjukkan seluruh jaringan berjalan sesuai dengan perancangan. Demikian penjelasan proyek besar jaringan komputer lanjutan ini yang telah saya kerjakan. Proyek ini memberikan pemahaman mendalam mengenai perancangan jaringan enterprise, routing dinamis, keamanan jaringan, serta troubleshooting. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.